sampaikan begini kepada kami hari ini adalah mengerjakan tugas pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengibaratkan membayangkan bahwa pekerjaan pelayanan itu hampir sama dengan pekerjaan di rumah tangga. Hampir-hampir seperti di mana letak kesamaan? Pekerjaan di rumah tangga itu seperti apa, mulia? Lama-lama tidak ada berhentinya. Yang kedua, dibutuhkan kesehatan di situ. Kalau mulia itu tidak pernah ibu-ibu itu tidak sekatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka tiba waktunya suami belum bisa makan, anak-anak belum bisa berangkat sekolah, tugasnya tidak dikerjakan, rumah berantakan dan semuanya. Bisa bayangkan ya, Andrea, gaji mulai sakit saya minggu. Maka pekerjaan pelayanan juga seperti itu. Ketika ada yang absen, nggak usah lama, 1 minggu saja terbongkarlah itu semua. Pekerjaan pelayanan itu harus dikerjakan oleh semua orang. Dalam kitab Efesus 4 ayat 7 sampai 16, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sebuah pelayanan, kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah bagian para petinggi-petinggi gereja. Pelayanan itu adalah tugas untuk orang-orang yang punya talenta, punya kemampuan, punya skill dalam bidang pelayanan. Sementara saya yang hanya pintar mendengar sepertinya belum layaklah untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, Paulus katakan kepada jemaat Efesus bahwa sebenarnya Tuhan sudah memperlengkapi semua jemaat. Artinya Tuhan tidak pilih-pilih kasih dalam memberikan semua tugas kemampuan kepada kita semuanya dalam kehidupan. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua, Tuhan sudah berikan semuanya. Mulai dari yang tingkat pendidikan yang paling rendah sampai yang paling tinggi, Tuhan sudah berikan semua. Dan tidak satu jenis pelayanan, kata Paulus. Itulah kenapa dikatakan tadi di dalam pembahasan kita ayat yang ke-7, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Pertanyaannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengimani apa yang mampu kita kerjakan hari ini adalah pemberian Kristus? Apakah kita mengimani apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian Kristus? Melalui siapa yang pemberian ini ulang? Kita mulai dari kita ulang pemberian kita. Oke. Kita aku kain kaleba puisi Papa pemerintah merayu nanti pakai puisi pada maka wajarnya aku perlu berpuisi. Bukan. Mainlah dulu. Pernah kan kita melihat ada orang bapaknya sama mamanya nyanyi saja fals, anaknya luar biasa bagusnya suara. Itu menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hidup kita, termasuk juga kemampuan, tugas, pekerjaan
disitulah tempat. Karena kita harus bersyukur untuk segala pemberian Kristus dalam hidup kita. Melakukan tentang rumah presiden di belakang dia. Dan kita melakukan waktu kurang lebih dari mulia sebagai di belakang dia. Belakang mulia kita jawab mereka. Maka orang yang melakukan orang yang melakukan itu. Melakukan kapal siapa dompet mereka mulia. Itu bukan pemberian Kristus maka melakukan kapal dompet mantan tak. Dompet mereka Tuhan pemberian kasih pas dengan mata. Maka aku rasakan kita bersyukur dengan Tuhan. Jangan kita owner perusahaan dia kan investasi kebenaran di Tuhan itu yang kadang tidak kita sadari dalam hidup. Kurang bersyukur atas pemberian Kristus. Ada satu yang kurang. Dan di dalam kelebihan justru kita merasa bahwa pemberian Kristus itu bukan pemberian Kristus, tapi hasil perjuangan kita sehingga kita lupa kepada Kristus dan tugas pekerjaan Kristus. Bukan aku yang sudah lelah mendapatkan ini Tuhan. Karena aku yang sudah berjuang mulai dari kecil belajar sampai pendidikanmu selesai, dilempar ke sana ke sini mencari pekerjaan, sudah dapat, lalu bekerja dapat uang, itu kan hakku benar. Tetapi itu semua pemberian Kristus. Kau jadi pengurus, jadi serayan, jadi pengurus kategorial panitia pembangunan, itu juga pemberian Kristus. Hanya sekedar jadi anggota jemaat biasa, itu juga pemberian ukuran Kristus untuk saat ini. Besok-besok mungkin kamu akan diberikan Tuhan tanggung jawab yang lebih besar. Ketika menurut Tuhan ukuran itu sudah tepat buat kita. Kami memang ditemlah bulan kita. Sekarang tak selalu kami tahu Tuhan pada kami pada yang kita pensiun dan pensiun. Mereka pekok mereka di lokal, ibu pensiun. Ya kami dengar soal kalian begini. Jadi nggak ini kelihatan madat kita pekok atau atas. Karena lupa kita lokal, ini kalau kamu, ini kita. Itu ukuran pemberian Kristus. Fungsinya apa? Paulus katakan di dalam bacaan kita untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya segala yang ada dalam hidup kita, baik itu pekerjaan, talenta, keluarga, apapun itu sebenarnya Tuhan mau supaya kita bisa bersama-sama melakukan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Kan pernah kusampaikan ya bahwa aku tidak bisa membangun tubuh Kristus ini sendiri karena aku cuma jari-jari, kamu jempol, ada sebagian kamu lucu, ada sebagian kamu jadi tengah. Bagaimana mungkin jari-jari bisa membangun tubuh? Tidak bisa. Kita harus bersama-sama membangun tubuh Kristus. Makanya jemaat Efesus kata Paulus diperlengkapi dengan berbagai pemberian-pemberian. Sebagian diberikan sebagai rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar. Kalau konteks sekarang sebagian kita jadi panitia pembangunan, sebagian inventaris, pertua diaken, emeritus, pandita, pengurus PJJ, sebagian kita sudah ditujukan Tuhan jadi pengurus
menurut Tuhan. Jadi kalau menurut kita saat ini diri kita belum pas, atau ada kita berpikir bahwa teman kita tidak layak di situ, lupalah deh. Ada menurut pemberian Kristus pelayan yang masa kita katakan tidak layak. Kalau Tuhan katakan kamu sudah layak, jangan kita katakan tidak layak, atau tunggu dulu Tuhan. Sebab banyak jadi pandikan kita bagi jurnal sebagainya. Ini layak dengan Tuhan mau minta pandikan dari kita bagi jurnal. Mereka kata keluar kita dengan pada serentak menurut Tuhan minta makanan darah dahinya. Betul. Sebab ada keluar kamu ya. Dengan alam menurut ukuran pemberian Kristus, kita harus bersama-sama membangun Kristus. Kenapa ini perlu? Supaya dari kita membangun jemaat yang tidak gampang diombang-ambingkan pengajaran yang sesat. Itu kata Paulus kepada jemaat Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, jangan-jangan kita pun masih gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Kenapa? Bukan karena kita masih butuh pelayanan, tidak. Tetapi kita belum menggali pemberian Kristus yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Seberapa banyak yang kita yang mau menggali apa kira-kira yang Tuhan berikan kepada kita? Seberapa banyak, makanya gampang saja kita diombang-ambingkan. Datang teman kita ini, kamu salah begini seharusnya ikut. Datang lagi yang C, bilang begini ikut. Kenapa? Bukan karena kurang kuat pengajaran pandita, pertua diakan, tetapi karena kita tidak menggali apa pemberian Kristus di dalam kehidupan kita. Kurang mengatakan jurnal kamu ini suka yang kita diombang-ambingkan berbagai pengajaran. Orang bilang kalau orang kaya itu tidak diberkati, kalau orang belum kaya itu diberkati, atau bagi kita sebagai besar. Kenapa? Karena kita belum bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di khotbah terakhir minggu sebelum pindah, lalu tenang BPM itu kerjaan bagi ketua Australia sebelum pindah di datang kue. Lalu tenang dengan bayar ujian ada rangka kaya dia. Di minggu ini kita diingatkan untuk lahir pelayanan kita bersama-sama. Ayo kita lihat semangat dari jemaat Tuhan bangsa Yahudi yang baru keluar dari pembuangan kembali ke kampung dan Yerusalem. Bayangkan dulu ya, jemaat yang baru kembali ke kampung halamannya, bekas taman, belum punya apa-apa. Sama seperti kita waktu balik dalam kota, aku punya kastabe minus sebagai belum ada apa-apa, belum ada, hanya topinya aja, belum ada apa-apa. Kursi kita belum begini. Aku flashback mengingatkan memori kita bersama 5 tahun yang lalu bahwa kita itu nol, tetapi iman kita luar biasa dalam Tuhan. Amin. Maka hari ini ketika orang melihat batang kota berada karakter amin, kita kencang sekali berjalan di batang kota panditannya nanti sudah tinggi. Memang itu kota dengan panditan silat jeda kurang hari ini perjalanan kembali pelayanan pertama. Aku penai bagi kamu pertama sudah kenai ke batang kota batang center perjalanan kafe luar perjalanan ini. Makanya perjalanan batang kota itu luar biasa kurang 12 nominal melalui kamu salah nominal 11 gereja seperti bendahara lebih tahu ya bayang 160 nih kurang dalam levelnya pasnya atau lebih berarti kelebihan 110 berjalan kita 130 kan 156 ya dengan daerah-daerah 160 sembilan. Wah,
luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam pola terang. Jadi mengatakan bisa kalau kayak kami pernah di belakang 2 minggu hari perjalanan pakai kain dari Subang untuk Kristus saya dan berbagai hari perjalanan ini kami akan turun masuk pakai kain dari jalan itu di Nawole ya. Sementara tugas kita PR kita paling bagi tugas ibu rumah tangga lalu kita dapat sarapan lumayan dengan cikar, dengan cikuis, dengan jemuris, dengan kasih ke kali mulia, jemput anak-anak sekolah, lumayan. Dapat sarapan lumayan dan si goreng, kita sarapan nasi goreng lumayan. Dan mulai rumah kita ini banyak sekali pekerjaan kita. 2 minggu lagi pekerjaan. Amin acaranya yang jengkar, lama ketemu. Berarti mengambil pekerjaan kata potensi rajin Tuhan. Kami itu nggak kesempatan belum oke. Makanya itu nggak kesempatan. Olah dari kita lihat silakan. So aku dengan pagi itu, dan mulai dengan kami yang pertimbangan kita. Kamu di sini. Makanya sian dengan kemudian kamu. Sian dengan kemudian kamu itu dalam pekerjaan dalam buat olah dari kamu. Bapak ambil perjalanan itu udah tadi ngeruk kemana? Sebab itu penting kami. Ada haji minta apa? Di setahun si lewat. Sebab tahun ini lebih luar biasa berkat Tuhan. Amin. Karena ambil pekerjaan kayak kapan 2 minggu hari perjalanan ada apa sih? Ada apa sih bagi si mereka? Tambahan bahasa si mereka berjaminan. Gelah masuk kita lahirkan pelayanan dan sebagainya. Sebab mustahil tidak bisa mengerjakan semuanya tanpa kita berbandingan Allah. Jangan lihat punya orang. Ulama itu asalahin kalah. Pertua PKC itu pangitah PKC itu. Kan diukur nangkap tiba, ukur dulu. Jangan-jangan nanti ukuran kita besar, tetapi kita bawa kecil. Nah yang lihat siapa? Tuhan. Lama dulu bidah kali ini. Bicara bidah ini bapak ini. Ketua IPP diceritakan dulu kamu mungkin kontak dari rumah lu. Kayak apa saja jalan dulu pasien ini, mungkin. Tapi Tuhan melihat apa yang kita minta, apa yang kita kerjakan untuk bertambah Tuhan melihat. Aku iman Tuhan melihat apa yang kita lakukan untuk bertambah. Lihat jemaat Yahudi yang baru pulang dari pembuangan 70 tahun mereka di pembuangan. Bisa kita pahami bahwa yang masuk kembali ke Yerusalem itu anak cucunya. Adik bapak dari utari sentamiran tulan-tulan utari bostan Babelrai. Japa itu Yerusalem tulan ini. Apa yang ditahu jemaat Yahudi yang tidak pernah beribadah di bait Allah, tetapi mereka tahu, mereka paham apa tugasnya. Kenapa? Karena mereka membaca kitab undang-undang Musa. Oke, tidaknya. Datang suruh Tuhan. Harus ada korban bakaran pagi, petang, harus merayakan hari-hari pondok laut, harus merayakan Paskah, harus kita kerjakan dan mereka mulai itu. Mereka menjadi jemaat yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka didukung pemerintahan Persia. Kalau kita baca terus ke dalam pasal yang selanjutnya 45 dan seterusnya, banyak sekali tantangan pembangunan bait suci. Karena pada saat itu mereka belum punya bait suci, tapi mereka rutin melakukan persembahan dan terbukti banyak orang yang menghalangi pembangunan bait suci pada saat itu. Semuanya diselesaikan oleh siapa? Tuhan. Maka kalau kita serius jemaat Kota, kalau kita tulus jemaat Kota, aku iman sekali bahwa pekerjaan Tuhan untuk surat kita selesai. Amin. Pekerjaan kita untuk bangun gereja kita dengan sangat baik, bangun rumah pendeta, bangun rumah poster, bangun gedung KKR akan selesai dengan baik. Amin.
Marilah, kalau kita mau melindungi, sedang mencari berhentu membebas ada kami bagi pulang-pulang semangat ke kami yang saya tarik dahulu. Ragu-ragu kakak aku, ada apa kamu darah maka memberi ayo ingat tanpa kamu ada di situ. Bagaimana kita membangun tubuh Kristus ini? Tubuh ini tak sempurna, memberi harus ada di depan. Tingkatkan kehadiran memberi bersektor-sektor udah kami berikan dengan walau ada di kampung 25, kalau kami berikan 10, ada di kampung 30 kakak gaya itu yang harus kita tingkatkan di dalam pelayanan. Beri dulu diri kita, beri sebelum kita memberi yang lain untuk membangun tubuh Kristus. Diri kita dulu beri supaya pembangunan tubuh Kristus ini sempurna. Membagi tadi kayak saya walaupun sedikit, kalau kita beri diri kita pajak Tuhan Kristus makin lebih. Kalau kita beri diri kita pajak Tuhan Kristus identitas. Kalau kita beri diri kita luar biasa, gereja itu cepat selesai dilakukan masalah Tuhan sebenarnya. Ukur rencana ini buat biaya rutinnya yang TPPM yang membeli berarti kami bangun bagian. Tapi kalau kita mau berdiri luar biasa pelayanan dalam kota, kita bisa mengerjakan tugas pelayanan bersama-sama dan suatu saat orang akan bilang luar biasa dalam kota luar biasa Tuhan lewat dalam kota. Amin. Maka karena kursi pertama bagi Paulus agak dengan kursi nama baru dengan kota, kerjakanlah tugas pelayanan kita masing-masing. Nggak ada yang dikasih Tuhan tugas kita, semua dikasih Tuhan tugas. Dalam siapa Tuhan dalam cara ini bagian kita lahir, kerjakan bagian kita. Apa yang bisa menjadi bagian kita? Kalau tidak bisa tenaga, doalah dia betul. Kalau bisa doa dan dana, telah keinginan darah kalau Tuhan tentu pasti memperhatikan kehidupan kita semua. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengerjakan pekerjaan kita. Ini amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat dari mana kita sedang pelayanan permata paling kagum luar biasa. Saya mencampur tentang diri ini. Kita harus sama-sama bangun. Jangan berpikir bahwa gereja ini punya mama sama apa. Gereja ini harus bersinar dari siapa, dari permata, supaya terlihat bahwa gereja ini bekerja. Gereja ini tidak cuma diam. Itu terlihat dari siapa, dari permata. Jadi kalau kita semuanya sudah melakukan pekerjaan kita, nggak gampang kita ini berkorban. Aku melihat semangat dalam bola. Makanya bersyukur sekali berada di tengah-tengah. Bukan karena apa-apa. Satu jadi keriah teman-teman. Semangat kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Luar biasa semua orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kota. Apa yang tidak selesai, bahkan hari ini kita lihat gereja ini sudah Tuhan berkali arah kita terima dari yang tadinya lingkungan bisa kita bayangkan karena dalam karya belum ya. Nah, mau pekerjaannya sudah menanti banyak, mau apapun yang terjadi, teruskanlah pekerjaan Kristus itu. Teruskan pekerjaan Kristus. Ingat, waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Ukuran Tuhan hari ini adalah kondisi saat ini buat kita. Kerjakan semua yang sukacita, Tuhan pasti memampukan kita. Bersama-sama
Hadirin Paulus Waspahan muliakan kudus kami pas pengkawal di bawah segala dari bawah. Ya aku lupa makanya sebagai Paulus mengenai pimpin belum di bawah kawal di bawah. Saja yang mau aku sampaikan harus kita ingat kembali bahwa siapapun dimanapun kita dijaga Tuhan. Dari dulu sejak kita masih dalam kandungan kita sudah dijaga dari teman Tuhan. Jadi jangan takut dengan pekerjaan besar mendatang. Jangan meragukan diri kita. Jangan ragu. Mampu tidak yang dapat perintah-perintah. Masukin kami dari dengan banyaknya PR, dengan banyaknya dana yang dibutuhkan. Jangan meragukan diri kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita saja ragu, maka orang-orang lain juga akan ragu atas pekerjaan kita. Jadi jangan pernah ragu bisa mengerjakan satu pekerjaan. Kalau bisa, ya siap hadapi semua tantangan. Amin. Boleh kita bagi pulang sebelum berenang. Sila yang belum kamunya atas senaman belum nina lalu kan belum saja belum kamunya kalau belum kamu sah aku bantu proyek bangko makanya semakin maju kehidupan terani menerima segala tantangan dalam hidupnya. Berbagai kata dibantah-bantah oleh sesudah agenda Tuhan bisa masuk kita ke dalam menjelaskan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kembali kami bahwa di dalam diri kami semua ada kuasa anugerah Tuhan yang harusnya kami pakai untuk membangun hidup Kristus. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami hanya kami pakai untuk membangun tubuh kami, bukan untuk Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini membangkitkan semangat